Hello everyone, welcome back to Jinggas Live Vlogs episode terakhir. Aku nggak tahu harus mulai ini dari mana, tapi satu hal yang selalu ada di pikiran aku akhir-akhir ini adalah kalau ternyata hidup itu memang kayak puzzle. Ya, puzzle. Kadang kita nggak tahu kenapa sesuatu itu harus terjadi, kenapa kita harus ngelewatin hal-hal yang berat, kenapa dulu kita harus merasakan sakit hati atau kecewa. Tapi, semakin kita jalan, semakin kita sadar kalau everything comes full circle. Semua yang kita lewatin itu membawa kita sampai ke titik ini. Atau mungkin kalau dulu aku nggak melewati fase yang kemarin yang nggak enak itu menurut aku nggak akan ada. Aku bukan aku yang sekarang gitu. Jadi hari ini aku mau ngobrolin soal itu, so let's talk about it. Aku nggak akan bohong kalau aku juga pernah ada di titik dimana aku selalu merasa, ini tuh buat apa sih? Ini semua tuh buat apa sih? Kayak kalian udah percaya sama seseorang tapi dikecewain, kalian udah usaha mati-matian tapi malah gagal, atau kalian udah punya rencana hidup buat hidup kalian sendiri nih, kalian udah punya rencana ke depannya mau bagaimana, tapi ternyata hidup tuh punya jalan yang berbeda buat kita. Jadi lagi-lagi rencana yang kita buat itu nggak kita pakai. Itu semua tuh buat apa? Aku selalu bertanya-tanya seperti itu. Dulu aku tuh sering banget mikir, kenapa sih kita harus ngelewatin semua ini? Tapi semakin kesini semakin aku sadar kalau semua hal yang terjadi di hidup aku itu pasti punya tujuannya. Dan pasti memang ada tujuannya. Dan aku juga jadi kepikiran kalau semua kegagalan atau semua hal yang gak enak terjadi di hidup kita, entah itu kegagalan, kehilangan, penolakan, itu tuh sebenarnya kayak jalan memutar yang sebenarnya tetap membawa kita ke tujuan akhir. Kadang kita tuh nggak dikasih sesuatu bukan karena kita nggak pantas tahu, tapi karena ada sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih cocok buat kita, makanya kita nggak dikasih itu. Kita dikasih tahu jalan lain, kita dikasih sesuatu yang baru yang nggak sesuai rencana kita. That's it. Di sini aku nggak bilang loh ya kalau kita nggak boleh merasakan segala emosi yang terjadi atau datang ke kita saat sesuatu yang kita mau nggak terjadi, saat sesuatu yang kita rencanakan tidak sesuai, nggak begitu. Tapi aku pengen cerita sedikit kalau dulu aku sempet ngerasa down banget dan ada di titik dimana kayaknya udah deh, kayaknya aku harus stop deh. Kayaknya aku nggak bisa nih. Aku udah merasa gagal banget dan kecewa banget pada saat itu. Tapi di fase aku lagi down banget, ternyata aku nemuin satu hal yang aku suka banget dan aku rasa aku bisa dilanjutin ini, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi bukan berarti kalau sesuatu yang terjadi itu nggak sesuai rencana kamu, itu gagal, enggak. Kadang memang kita perlu jeda sedikit, terus mungkin belok ke kanan, belok ke kiri, atau mundur sebentar. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu dan lebih ngerti ternyata di waktu ini tuh kita waktu-waktu explore hal yang memang lebih sesuai sama kita. Jadi kalau ada sesuatu yang gak enak, sesuatu yang bikin kamu merasa kecewa banget, yang kecewanya itu sampai dada kamu tuh ikutan sakit. Pernah gak sih sakit hati atau kecewa yang kayak dada itu beneran sakit? Ya kayak gitu. Tuh kamu cuma perlu jeda buat mikir lebih jernih untuk kedepannya bagaimana, tahu kamu lebih nyamannya seperti apa. Karena seringkali momen-momen kayak gitu tuh yang nunjukin kita ada loh jalan yang lebih bagus buat kamu, ada loh jalan yang lebih baik buat kamu. And yeah, that's the point. Mungkin momen ini adalah momen yang pas buat kamu explore hal-hal yang sebenarnya udah sering banget kamu tunda itu, atau hal yang sebenarnya nggak pernah ada di pikiran kamu bahkan sama sekali, karena bisa jadi itu adalah hal yang benar-benar sesuai dan cocok buat kamu. Jadi apa? Jadi jangan langsung ngecap diri kamu itu adalah orang yang gagal. Karena aku selalu percaya kalau kita gagal di sini ya udah, yang gagal itu projectnya, yang gagal itu ya hal yang kita lakuin itu, bukan kitanya. Dan gak apa-apa untuk gagal, karena kita bisa jadi nyoba hal baru yang kayaknya dengan dengan strategi yang baru juga, karena kalau kita nyoba yang ini kita udah tahu hasilnya begini nggak baik, terus kita bisa nyoba hal yang lain dan mungkin nanti hasilnya juga nggak baik lagi, tapi nggak apa-apa, kita bisa nyoba hal lain lagi. So aku selalu merasa kalau aku gagal dalam sesuatu itu adalah itu adalah peluang buat aku nyoba hal baru, nyoba hal yang kemarin aku sempat tunda karena aku pengennya hal yang aku coba ini yang ternyata gagal hasilnya dan nggak baik itu, aku bisa jadi nyoba hal lain dan lebih seru lagi karena kita lebih banyak dapat pelajaran lagi. Walaupun gak memungkiri kalau aku bakal sedih, kalau aku bakal kecewa, karena ya itu perasaan yang normal sih. Tapi ya dari kegagalan itu aku akhirnya jadi tahu aku harus nyoba hal lain kan. Dan selesai bahas gagal, aku pengen bahas sesuatu yang lain. Kadang hidup tuh lucu ya, sesuatu yang gak kita rencanakan atau sesuatu yang kita
prepare-nya biasa aja gitu. Malah jadi sesuatu yang sangat sangat berdampak buat hidup kita. Malah jadi sesuatu yang membentuk hidup kita. Aku yakin banyak dari kalian juga merasakan hal yang sama. Kadang sesuatu yang nggak kita pikirkan, yang kita ya udah biasa aja gitu, malah jadi sesuatu yang bagus banget buat kita. Malah jadi sesuatu yang ternyata punya efek besar buat diri kita yang sekarang. Misalnya aku dulu buat YouTube ini ya buat latih skill komunikasi aku aja. Aku nggak mikir kemana-mana, aku nggak mikir kalau aku bisa ngasih dampak yang besar buat hidup kalian, karena ya sekali lagi selain aku niatnya buat latih skill komunikasi aku cuman pengen kalian jadi kayak punya teman cerita aja. Yang ternyata beneran itu bisa terjadi kalau aku ternyata bisa beneran jadi kayak teman cerita kalian, tapi ternyata dampaknya lebih besar lagi. Iya, jadi aku nggak pernah nyangka kalau ini tuh jadi sesuatu yang besar buat aku sekarang. Dan kalau dipikir-pikir lagi, kalau dulu aku nggak mulai YouTube ini, kalau aku nggak mulai berani untuk berbicara di depan kamera dan upload ini ke sosial media, which is YouTube, yang menurut aku platformnya lumayan besar, aku nggak akan kenal kalian, mungkin kalian juga nggak akan kenal who is Jinggas Chai. Memang iya tahu, kadang kita tuh terlalu sibuk nyari big moments atau momen yang grand untuk memulai sesuatu, padahal seringkali hidup kita tuh dibentuk dari momen-momen kecil seperti ini. Soalnya kamu tuh nggak selalu kok perlu punya sesuatu yang besar atau memulai dengan sesuatu yang besar, momen yang besar buat ngubah hidup kamu. Kamu cuman perlu sesuatu yang kecil tapi kamu lakukan dengan konsisten, kamu lakukan dengan setiap hari, itu udah bisa ngubah hidup kamu. Dan bahkan bisa banget membawa perubahan yang lebih besar ke hidup kamu. Jadi jangan selalu bikin alasan kalau kamu nunggu momen yang pas, nunggu momen yang besar, nunggu momen yang tepat buat memulai sesuatu. Itu mulai sekarang. Karena kamu gak pernah tahu apa yang terjadi ketika kamu memulai semua itu. Pernah gak sih kamu ngelewatin sesuatu atau ngalamin sesuatu yang awalnya tuh buat kamu mikir, kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa sih aku harus ngelewatin ini? Kenapa sih harus kayak gitu? Tapi setelah setahun kemudian atau 1 bulan kemudian, kamu tahu jawabannya kenapa kamu harus ngelewatin itu, kenapa hal itu harus terjadi ke kamu. Oke, contoh kecilnya apa ya yang mungkin sederhana itu kalau aku lagi dekat sama cowok dan mama aku bilang no atau tante aku bilang no atau mbah aku bilang no, ya udah, jangan dijalanin, jangan diterusin. Kenapa? Karena mungkin iya pada awalnya kayak kamu tuh, mama tuh nggak tahu, tante tuh nggak tahu deh kayak gimana, orangnya kayak gimana. Tapi percayalah, kadang omongan orang tua atau omongan yang lebih lebih lama hidupnya daripada kita itu memang benar gitu. Feelingnya memang tepat. Kalau memang nggak harus dilanjutin ya udah, aku nggak lanjutin. Karena itu udah sering banget kejadian di hidup aku, kayak aku tetap ngeyel, tetap aku lanjutin, dan akhirnya aku nyesal kayak, oh ya, kemarin harusnya aku ikutin kata mama, kemarin harusnya aku ikutin kata tante aku. Karena sesuatu yang terjadi ketika aku deket sama cowok yang mamah bilang dari awal enggak itu lebih enggak enak daripada omongan mamah buat berhenti. Karena mungkin ketika mamah bilang udah jangan sama yang itu, atau ketika tante aku bilang jangan sama yang itu, ada sedikit perasaan kayak kenapa sih kayak gitu, dan perasaannya pasti sedih atau enggak enak lah atau yang lain-lain. Yang mungkin seminggu atau beberapa hari, tapi ya lebih baik daripada aku harus ngalamin sesuatu yang gak enak sama cowok itu kan, yang mungkin dampaknya lebih lama daripada kita harus tiba-tiba udahan gitu. Tahu gak sih, setelah aku pikir-pikir lagi nih ya, sebenarnya kita juga sadar tahu kalau seseorang itu tuh gak cocok sama kita. Cuman kadang the idea of him yang kita buat di kepala kita sendiri itu bikin kita susah lepas sama dia. Kayak ya kadang kita tuh sadar gak sadar suka bikin dia sangat sempurna di kepala kita, yang padahal nyatanya tuh gak begitu. Nyatanya banyak yang kita gak suka ada di diri dia. Cuman ya lagi-lagi kalau kita memang gak sadar, kita gak ambil alih kepala kita sendiri, kita bakal tenggelam dalam situ. Dan aku yakin kamu pun gak mau, kita gak mau ada di titik itu. Dan lagi-lagi aku semakin percaya kalau sesuatu yang baik atau yang buruk itu terjadi, itu tuh semua udah punya tempatnya sendiri. Karena everything comes full circle. Semua hal yang kita alami itu kayak titik-titik yang akhirnya menggambarkan hidup kita. Kayak yang aku bilang tadi, puzzle.
mungkin sebelah sini baru keisi satu, terus tiba-tiba yang keisi sebelah sini, terus tiba-tiba keisi yang sebelah sini, nggak diselesain dulu tuh yang sebelah situnya, yang sebelah kanannya, tiba-tiba ke tengah, tiba-tiba ke kiri. Tapi lagi-lagi nanti pada akhirnya itu akan menggambarkan gambar yang full, gambar yang lebih penuh, yang akhirnya sampai ke tujuan akhir yang aku bilang tadi, kalau kita akan jadi gambarnya. Dan sesuatu yang terjadi itu adalah puzzle-nya, sesimpel itu. Dan kadang ada satu hal lagi yang mungkin sampai sekarang aku masih sulit menerimanya, yaitu kehilangan atau ada sesuatu yang pergi tuh aku kadang masih sedih mungkin. Tapi ya lagi-lagi ada sesuatu yang lebih baik yang pengen datang ke kita, jadi ya udah nggak apa-apa. Aku cukup percaya prosesnya, cukup percaya perjalanannya karena aku tahu ada sesuatu yang sangat-sangat baik di akhir nunggu aku sampai ke situ. Dan aku tahu banget ada di fase questioning atau bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di hidup kita tuh nggak enak banget. Bertanya-tanya kenapa ini harus kita lewatin, kenapa ini harus terjadi, kenapa ini harus hilang, kenapa ini harus pergi. Itu nggak enak banget. Tapi kalau ada satu pelajaran yang aku ambil dari sini adalah yaitu percaya aja. Dan reminder hari ini adalah nggak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang kita alami itu punya sesuatu atau punya pelajaran yang mungkin kita nggak bisa langsung lihat pada saat itu. Tapi pasti ada. Atau contoh lainnya yang sering aku lihat di Instagram atau di TikTok, itu ada beberapa orang yang bilang kayak hubungan yang kemarin dia jalin itu sia-sia banget karena ternyata orangnya nggak enak itu. Maksudnya nggak enak itu kayak entah dia selingkuh, entah dia playing victim, entah dia manipulasi dan lain-lain kayak gitu. Cuman, apakah benar hubungan yang kita jalin walaupun hubungan yang gak baik, udahannya juga gak baik-baik aja itu sia-sia? Enggak juga. Karena dari situ kita akhirnya tahu hubungan seperti apa yang kita mau, atau kita tahu apa ya, sifat-sifat orang seperti apa yang harus kita hindari kalau kita memang ingin punya hubungan yang sehat, relationship yang sehat, kita tahu harus mencari orang yang seperti apa. Kita jadi tahu harus menghindari orang yang seperti apa juga. So, aku rasa itu nggak benar sia-sia. Because no relationship is a total waste. Nggak ada kejadian yang sia-sia karena kamu pasti dapat sesuatu di dalamnya. Terus reminder yang kedua adalah aku selalu ngingetin diri aku ini kalau kamu bakal ngerti nanti. Mungkin sekarang kamu masih ngerasa kecewa, marah, sedih. Gak apa-apa, rasain itu aja dan biarin dia lewat. Tapi ya, lagi-lagi kamu bakal ngerti nanti kok. Kenapa ini harus terjadi, kenapa kamu harus ngelewatin itu. So, jangan langsung buru-buru melabeli sesuatu yang terjadi itu sangat-sangat-sangat buruk ke hidup kamu. Karena mungkin entah itu besok, nanti, atau bulan depan, semua yang terjadi itu akan make sense di kamu. Oh, ternyata ini harus terjadi karena aku bisa jadi diri aku yang lebih baik lagi. Aku bisa jadi diri aku yang lebih aware karena aku tahu apa aja yang harus aku hindari. Lagi-lagi hidup itu memang kayak puzzle. Kadang ada satu bagian yang kenapa kita harus taruh sini. Yang kayaknya aneh banget gitu. Tapi ternyata setelah penuh semua puzzle-nya, kita jadi tahu, oh ternyata gambarnya jadi ini. Dan begitu juga hidup kita jadi tahu, oh ternyata ketika kita melewati sesuatu itu kemarin, kita jadi sampai di titik ini yang ternyata aku lebih suka, aku lebih bahagia, aku lebih nyaman, and yeah, everything comes full circle. Jadi ini dia episode terakhir dari Jinggas Life Vlogs, and wow, this has been an amazing journey. Aku gak nyangka banget ternyata aku bisa cerita sampai episode 10 di Jinggas Life Vlogs ini, karena emang tujuannya aku cuman pengen cerita dari hati ke hati. Jadi kalau memang kamu gak setuju sama opini aku, kamu boleh banget punya opini lain dan sharing itu di kolom komentar. And ya, apakah ketika Jinggas Live Vlogs berakhir, segmennya akan ada segmen baru? Tentu. Aku sudah menyiapkan banyak sekali segmen baru yang mungkin nanti bakal ada di minggu depan. And jangan lupa tungguin dan tetap jalan bareng aku di perjalanan selanjutnya yang akan aku share ke segmen-segmen baru itu. Tentunya tetap di Jinggas Jive. Yap, aku pengen bilang terima kasih banyak ke semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai episode terakhir ini. Jujur aku gak sabar buat upload video-video terbaru dari segmen-segmen yang baru juga. And see you guys in the next video. Bye-bye.